akan menjemput kemenangannya. 1, 2, 3. Hasta la vista Survivors! Grand Final Free Fire Nusantara Series 2026 Spring akan kita lanjutkan dan mungkin ini bisa jadi map terakhir di Kalahari. Here we go! Let's go Survivors! Map yang panas akan kita saksikan bersama-sama. Melihat garis pesawat, ini cukup adil. Mereka mau turun ke drop zone-nya nggak ada kendala apapun terkecuali ada tim lain yang nekat untuk nabrakin siapapun sebagai tim kandidat Champion Rush. Masih jadi early game yang sangat-sangat pasif. Pembagian yang benar-benar lengkap. Iya. Makin kesini, makin ujung map, makin ujung acara, makin mencekam juga tiap early fight ya. Lu bisa lihat gimana mentang-mentang pesawatnya adil, nggak ada lagi yang mau coba main api, nggak ada lagi yang mau coba berjudi untuk ngadu mekanik di fase early fight. Sekalipun kita tahu ada early revive, sekalipun kita tahu bisa balikin keadaan, tapi kondisinya saat ini Pandora Shadow Esports, ada Sriwijaya, Persatuan PSSJ dan juga Dewa United Oros yang udah mendapatkan Champion Rush, membuat kondisi menjadi terstruktur dengan jelas. Karena kalau kita lihat VSAK juga sepertinya mereka benar-benar berusaha untuk mencari poin kill tambahan lebih banyak lagi. Jiggle lagi-lagi tercolek satu persatu Bang Haji. Ya ini satu hal yang pasti menurut gua, kalau VSAK di map ini nggak dapetin Champion Rush bohong banget. Ya. Bohong banget karena cukup mudah ya untuk VSAK sebenarnya mendapatkan Champion Rush di game ke-8 kali ini. 13 poin lah Iya. harus dapat. Ya ini kayak mereka satu kill lagi aja udah dapetin. Ya. Ya kan, tinggal Buya di next round. Tapi akan berjumpa Fancy, jatuh begitu saja. Mental drain mungkin benar adanya karena semakin panjang game, endurance dari seorang player juga dipertaruhkan dan diuji di sini. Terlihat double pick. Masa kok bisa Dikong dapat satu? Untung ketolong sama seorang Jokers di sana. Tadi nyaris momen clutch bisa didapatkan Dikong, Bebili. Tapi sayangnya gagal. Dan seperti yang gue bilang, kalau mereka mau split position, pastikan regroupnya juga cepat. Tapi lihat, foundationnya udah dihuni sama teman-teman VSAK. Sementara Oldhamptonnya juga udah ada MBR. Dan di Kalahari, map yang kecil, mereka punya potensi besar untuk punya mobilitas tinggi setiap timnya. That's why mereka harus rotasi dengan cepat. Lihat, beres eliminasi Jiggle, langsung datang Kak Gendra di sana, Bang Haji. Ya, ini dia. Burung hijau melawan burung oranye. Kak Gendra melawan VSAK tim tuan rumah kali ini. Dan Red Lefty pasti dihajar. Trump Red Lefty satu masih bisa sempat ke revive. Ternyata Obe nasib baik, sepersekian detik dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga VSAK tidak jadi tumbang dan harus kembali ke arah lobby. Kak Gendra mulai menguasai area foundation, Bebili. Itu dia, dikuasai penuh 3 eliminasi, artinya posisi dari VSAK tidak diuntungkan meskipun mereka udah secure beberapa poin kill ya. Reset di menit ketiga masih sangat mungkin Ini memang. Tapi dengan mobilitas yang tinggi ini akan menjadi resiko yang besar. Tapi Dewa kali ini Bang Haji. Up, Mas Haikal jatuh knockdown. North diajar sama Erat. Dan sekarang sisa satu orang lagi Dewa. Desa Adrian dikejar. Adrian dikejar jauh mungkin. Kamera mana kamera? Adriannya dong. Oke, itu dia. Adrian masih bisa ngidupin Ikal ternyata dan Adrian kandas. Sisa Ikal. Mana Ikalnya? Lari kemana Ikalnya? Dewa lagi-lagi tidak bisa tenang. Dan kita lihat beberapa tim lain yang masih berjuang, salah satunya Jiggle. Early game mereka udah apes banget. Mereka kepisah di early game, kecuali satu persatu di tempat yang berbeda. Dan riset mereka pun menjadi kesulitan yang sama. Belum regroup sejauh ini. Tapi Rasha Y berhasil secure beberapa poin kill ternyata Bang Haji. Waduh, Jiggle, hati-hati. Rosa, mau nggak mau, udah terlanjur basah ini. Harus di-handle, 2 orang, nggak bisa. Bukan hal mudah. Dan ini justru malah menjadi pundi poin tambahan untuk Sriwijaya. Ke arah area Bayfront ada hitlist. Ya. Di belakang ada tim lain. Dan ini dia. 2 tim yang digadang-gadang sebenarnya justru malah belum mendapatkan champion sampai detik ini. Tapi mereka sekarang harus berjibaku. Setup udah terlalu jauh kayak gitu tuh. Gua nggak tahu Kak Gendra mau gimana. Dengan kondisi setup Jojo jauh banget gitu. 3 player berada di dalam ruangan. Harus gua akui agak sulit sebenarnya, Bebili. Bahkan tadi bisa gua katakan Raf ini bisa banget buat keculik loh tadi. Dia
away. Atau bahkan mereka harus berusaha untuk memancing MBR yang masuk ke dalam kebun mereka. Kalau nggak kepancing, usai aja udah. Jangan wasting time di tempat yang sama gitu maksud gue. Betul. Dan nasib baik Dewi Fortuna masih menyertai Kagendra karena MBR menarik diri. Dan MBR tahu betul itu setup yang nggak ada untungnya. Plus MBR adalah orang yang turun di area shrines, jadi nggak ada waktu juga terlalu lama overstay di tempat drop zone sendiri ya. Betul, itu resiko yang memang harus banget dihindari. Dan mereka hafal betul patternnya di shrines itu tempat banyaknya orang-orang yang rotasi ke sana. Sedangkan PSSJ kalau kita perhatikan dengan dua vehicle yang mereka bawa, harusnya mereka cenderung akan mencari kempon di zona terakhir, mencari kempon yang safe untuk mereka bermain lebih pasif lagi. Dan itu yang harus mereka lakukan. Tapi lihat upaya mereka turun. Mereka sadar ada MBR di sana dan mereka mungkin akan menghajar teman-teman dari MBR, ternyata enggak. Di kala hari ini permainan cenderung lebih pasif. Jadi mereka juga harus bisa menyesuaikan tempo permainan yang ada di dalam gamenya. Sementara adanya Phoenix kali ini akan bertemu dengan RRQ Academy, Bang Aji. Ya, perlu di-notice juga ini udah jelang menit 9, jelang Ya. menit 10. Baru satu orang doang tuh yang jatuh knockdown. Dari tadi berhasil ke revive lagi. 48 masih lagi 48 orang. 42. 12 tim masih ada dan Kagendra sepertinya masih cukup betah di arah grounding atas Rhines. Walaupun udah ke vonis sebenarnya. Wih, dengan segenap nyali Velo Phoenix bakal segera melakukan upaya pendekatan menuju ke arah Kagendra. Nah, lu ke split. Bisa nggak nih kira-kira Jojo ngepick orang? Kalau Jojo nggak bisa ngepick orang, dead end udah untuk anak-anak Kagendra. Karena utility udah dikeluarin semuanya sama anak-anak dari Velo Phoenix. Oke, Riptide Rhythm dari Jojo menuju ke arah Gens. Terpisah Gensnya. Velo bakal di double pick juga. Tapi dapat satu Velonya. Bakal dapetin dua kah? Dead berhasil dapetin Velo ternyata. Membuat anak-anak dari Phoenix Hellcat nggak bisa berbicara. Ternyata Samudra nggak dapat peluang untuk membalikan keadaan dan Samudra setitik lagi akan habis di tangan Kagendra. Dan PR dari Dewa United adalah mereka harus clearing area. Mereka ambil sebelah kanan, ketemu sama Sriwijaya. Dan apa eksekusi selanjutnya kali ini, Bang Aji? Wah, eksekusi selanjutnya sih kalau gue lihat dari Dewa United nggak ada alasan buat kalah. Karena dia udah punya ultra headlock. Face sama Elemen udah level 5. Udah pasti dia menang advantage. Lu nggak punya alasan secuil pun tuh nggak punya. Nggak punya alasan buat kalah untuk Dewa United. Terutama di map Kalahari kali ini. Perlu diingat berkali-kali Dewa United patah karena buntut rotasi mereka nggak bisa disecure dengan baik. Dan satu orang agak meleset di situ. Itu dia Sriwijaya nggak bisa secure. Buya di game kali ini mau nggak mau berdoa dari faktor yang agar Buya tidak dimiliki oleh Dewa United, tapi itu sulit terjadi karena sekarang kita lihat ada aksi selanjutnya juga dari MBR Omega yang juga sudah mulai mendapatkan 8 poin eliminasi Bebili. Ini bagus banget, mereka cuma tinggal stay di dalam compound, tapi mereka tahu compound mana yang potensinya besar untuk dilewati banyaknya tim. Mereka secure point kill dengan mereka stay di sana. Mereka cutting perjalanan tim-tim lain dan ini saatnya mereka bergeser bahkan memasuki area Arsenal sebagai Habis. PSSJ-nya tumbang. Masih ada 9 tim lagi, Bang Aji. Masih ada Shadow Esports, masih ada Pandora dan juga Dewa United. Tapi P3 di Kediri udah kandas tangan Joje. Akhirnya Joje main juga. Tapi kalau kita ngomongin Dewa United, ini kita ngomongin Pesaka dulu nih. RRQ Academy kandas di tangan Pesaka. Dan 8 poin eliminasi dikantongi, tapi sayangnya mereka belum mendapatkan champion Rush. Kagendra dan Dewa United kali ini berhadapan dengan Bolt Taker, Bebili. Ini sih terlalu berbahaya buat teman-teman dari Dewa. Karena mereka mau nggak mau harus keluar dari bawah jembatan tersebut. Dan menghadapi Boltmaker yang dipasang oleh lawannya. Dan apa yang akan, Dewa yang akan memasang Boltmaker ternyata. Dan mereka memilih untuk pasang sebagai, interaksi. Bagaimana mereka mengalihkan, lebih tepatnya mengalihkan Kagendra untuk bisa fokus terhadap Boltmaker-nya. Tapi sayangnya Dewa mau nggak mau harus berhadapan dengan Kagendra juga. Adanya Glow Melter emang dilempar, nggak bisa buka Glow memang, tapi masih ada timing untuk bisa bersembunyi di bawah jembatan. Dan ini akan menjadi kerugian kedua tim sekaligus. Kagendra rugi, Dewa juga rugi, karena pada akhirnya zona nggak ada di tangan mereka. Mau nggak mau, Dewa harus bergeser, Dewa harus ambil jalan yang lain. Karena kalau nggak, mereka akan kekating oleh tim-tim yang berbeda, Bang Aji. Ya, dan Dewa sesaat lagi menuju ke Kryptonite mereka sendiri karena Jigel depan mata Dikong. Dan juga David bersama dengan Jojo berhasil mengakses satu persatu player-player dari Dewa United. Dewa United terus North sekarang terpisah
bisa sama Kiki. Nikong lagi-lagi menjadi tokoh antagonis untuk Dewa United. Horus udah kandas, Pesaka. Dan saat ini Jiggle masih ada, Shadow Esports dan juga Pandora Stars masih ada. Malah menjadi perebutan antara Shadow Esports dan juga Pandora Stars. Suddenly it happens anyway. Dan sekarang kita lihat gimana Raja berhasil dapetin Putra dan juga John berhasil tumbangkan cari tangan seorang Theo. Masih bisa selamat, tapi Rasya bersama Jun dan juga Rosa masih bisa memberikan perlawanan yang sengit tentunya. Awas, perlu diingat masih ada MBR. Oh, Dewa United kesekian kalinya gagal. Buya gagal mendapatkan champion rush. Apa ini? Sisa Shadow Esports dan juga anak-anak dari Pandora Star. MBR masih ada. Bakal coba ditabrak terus. Bakal dipastiin posisinya nggak aman. Chelsea dapetin Theo. Selangkah lagi Chelsea. Isan dapetin satu tapi Nikong berhasil menembakkan anak-anak dari Pandora Star. Tinggal gimana Shadow Esports detik-detik mendapatkan Boyaja. Shadow Esports Sensei dapetin Rosta. Kagendra masih ada. Tandul sejenak Amaras. Rafaela udah kandas. Jojo jatuh. Rin dapetin Jojo dan Joker kandas. Tinggal gimana Rin? Satu lagi Rin dan Joker Juan. Ini dia. 1, 2, 3. Sisa Raf dan juga Chelsea. Masih ada MBR. Masih bisa memberikan perlawanan. Tapi Raf masih hidup. Tarik dulu mundur ke belakang. Sabar sejenak. Tenang. Kuasai. Dominasi adalah kunci. Rin dapetin batu sih. Ini dia akan dipastikan, disudutkan dan dipojokkan. MBR juga udah nggak punya jalan lain. Tapi perlu diakui cukup licin permainan dari MBR Omega membuat Shadow Esports belum sempat beribasan sama lain. Tapi kali ini udah tentang MBR dan juga Shadow Esports. Detik demi detik tentang siapa yang keculik duluan. Tapi udah ada posisi yang terlalu jauh. Masuk ke dalam. Joker jatuh di tangan Ren. Dan ini dia detik-detik untuk anak-anak Shadow Esports. Ren dapat bola. Tapi bisa dibalikin. Ren masih satu. Satu lagi. Masih hidup. Masih ada Rafaela versus Ren. Rafaela versus Ren. Rafaela. Moment of truth. Rafaela. Sedikit lagi. Dan Shadow Esports akan menjemput kemenangannya. 1, 2, 3. Hasta la vista. Shadow Esports in Obra Bestemos. Luar biasa. Ini dia the champion of Free Fire Nusantara Series 2026 Free Palembang. Bersiap semuanya, Giant Check-nya boleh ditaruh dulu. Sudah siap Shadow Esports? Kalau sudah siap langsung saja